Acara hari ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Karang Taruna. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pemegang amanah bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatukanlah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pemegang amanah bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Bersatu berpadu bersama Karang Taruna. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Khairon. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara pagi hari ini diberikan kelancaran dan berkah Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama-sama. Alladzina yaquluna min sholihah sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasil al-hakim bil haqqi wal haqq ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal lisan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini izinkan kami menyapa yang kami hormati Forkopimda Pajak, yang terhormat Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto bersama forum pengurus, serta undangan Bapak Ibu yang berbahagia. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa Tuhan seluruh alam yang masih memberikan kita semua kesehatan untuk bisa hadir pada hari ini, Rabu 26 Juni 2024,
dalam acara pembinaan dan pelantikan Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan Pacet. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama kita simak bersama sambutan pengarahan Bapak Camat Pacet sekaligus berkenan untuk membuka acara. Kepada Bapak Aprianto SEMM kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kapolsek atau yang mewakili, alhamdulillah Pak Mis bisa hadir. Yang saya hormati Pak Dan Ramil atau yang mewakili diwakili oleh Pak Nardi. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, Pak Agus beserta seluruh pengurusnya. Pengurus, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa rawuh pertama kali Pak. Pertama kali rawuh di Pacet. Alhamdulillah beliaunya bisa hadir dan menyempatkan untuk ketemu teman-teman Karang Taruna Kecamatan Pacet. Yang saya hormati pengurus Karang Taruna, ketua, sekretaris, bendahara se-Kecamatan Pacet yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur nikmat panjang umur sehingga kita semua bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka kegiatan yang sangat mulia ini, yaitu pengukuhan dan pelantikan pengurus Karang Taruna Kecamatan Pacet. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf Pak Ketua, perlu kami sampaikan. Nah, pengurusnya Karang Taruna Kecamatan ini belum terbentuk. Belum terbentuk. Siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara, ini belum terbentuk. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan juga kepada Pak Ketua. Nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini kami mohon diarahkan, mohon diberikan petunjuk bagaimana sih kinerja, kemudian peran serta peran aktifnya generasi muda dalam hal ini Karang Taruna dalam program pembangunan yang ada di tingkat desa, Yang jelas tadi kami mendengar dan melihat sendiri Mars Karang Taruna adalah sebagai penerus program pembangunan yang ada di desa, di bawah. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih dengan kehadiran pengurus Karang Taruna Kabupaten dalam rangka untuk meningkatkan kinerja teman-teman yang ada di bawah, yang ada di desa. Dalam kesempatan ini, yang jelas teman-teman ini mohon izin kami sampaikan juga dalam forum-forum rapat yang ada di desa, mereka sangat peran aktif Pak, peran aktif dalam rangka misalnya penyusunan, perencanaan, musrenbang itu beliau ini, adik-adik ini sudah terlibat. Alhamdulillah kami pada saat melaksanakan kegiatan musrenbang, mereka peran dari teman-teman Karang Taruna ini sudah ikut Pak, sudah berpartisipasi dalam rangka untuk menumbuhkan pembangunan. Tetapi masih kurang maksimal dengan adanya pembinaan ini, kemudian dan terbentuknya di kecamatan, sehingga kinerja teman-teman ini lebih dari yang biasanya jalannya itu 40%. Bisa 90, kalau bisa 100% sebagai peran yang ada di bawah. Dan saya melihat dari potensi-potensi yang ada ini dari 20 desa, insya Allah hadir sekitar berapa Pak? 13 yang hadir, 13 desa. Tolong dilihat yang kehadiran dari teman-teman ini. Tinggal alhamdulillah hadir 14 desa Pak. Untuk ketua-ketua ini hadir 14 desa dari 20 desa. Kalau nah,
kegiatan ini bisa maksimal, bisa sukses, harus ada dukungan ya, dukungan dari semua Karang Taruna yang terlibat, yang terbentuk di bawah. Jalan dan tidaknya organisasi itu juga peran serta jenengan. Kalau jenengan tidak mempunyai keaktifan dalam organisasi, ya kurang maksimal ya. Saya berharap dengan adanya pembentukan Karang Taruna di tingkat kecamatan ini nanti bisa membawa arah kinerjanya teman-teman yang ada di desa. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mohon nanti dalam rangka untuk pembentukan ketua Karang Taruna maupun pengurus di kecamatan ini benar-benar dimaksimalkan ya, dikualitaskan mutunya sehingga nanti peran adik-adik yang ada di bawah jelas terarah, kemudian bisa mewarnai dalam program-program yang ada di wilayah jenengan masing-masing. Karena peran serta generasi muda sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Jadi membangun suatu kawasan itu dari bawah, dari desa. Nah, adik-adik ini sebagai aset ya, sebagai bisa dikatakan sebagai motivasi ya, sebagai pewarna, sebagai sebagai motor penggerak yang ada di bawah dalam rangka untuk meningkatkan peran Karang Taruna dalam mengisi pembangunan. Misalnya Karang Tarunanya sangat aktif dalam proses pembangunan, pemberdayaannya, kemudian peningkatan usaha ekonominya. Banyak peran Karang Taruna yang ikut dalam kegiatan-kegiatan di desa, misalnya di pemberdayaan, untuk peningkatan UMKM-nya. Sekarang kan sudah terbentuk BUDES di desa. Nah ini perlu peran dari adik-adik ini untuk bisa masuk dan mewarnai program-program yang ada, misalnya dari pengrajina, kemudian dari usaha-usaha yang lain, UMKM. Adik-adik ini sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mengisi. Nah bagaimana? Jenengan harus ikut tampil. Kalau jenengan hanya sebagai sebagai nama saja, jangan. Jenengan harus tampil, harus bisa mewarnai dalam program-program apapun, terutama kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna tidak hanya olahraga saja, tidak hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya jasmani, dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi, kemudian meningkatkan keibadahan. Karang Taruna juga masuk, misalnya di IPBNU, di apapun, itu kan anak-anak Karang Taruna. Nah di situ jangan bisa masuk dalam kegiatan-kegiatan di situ. Tidak hanya kegiatan yang sifatnya olahraga, kemudian yang lain. Jangan semua kegiatan bisa masuk, Karang Taruna bisa masuk. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya pembinaan ini dan nanti mohon arahan dari Pak Ketua, bagaimana sih Karang Taruna Kecamatan Pacet ini bisa mewarnai di kabupaten, ya, bisa bersaing dengan Karang Taruna yang lain, misalnya yang ada di kecamatan-kecamatan lain. Perlu kami sampaikan bahwa Yunsewu sampai hari ini untuk kecamatan kepengurusan itu belum terbentuk. Nah, kebetulan masa jabatannya itu mulai tahun 2024 ini sampai tahun 2029 sesuai dengan SK Permensos nomor 25 tahun 2019. Oleh karena itu dalam kesempatan ini sekaligus nanti mohon izin Pak Ketua dibentuk pengurusnya sekalian sehingga kedepannya langsung on the track ya, on the track dan jalan. Kami berharap jalan. Kalaupun toh dengan ingin mengundang saya dalam kegiatan-kegiatan apapun, saya siap hadir. Insya Allah siap hadir. Pokoknya bersamaan ya. Insya Allah hadir. Insya Allah saya siap mendampingi kegiatan-kegiatan adik-adik ini, terutama dalam rangka untuk mewarnai program-program pembangunan di Kecamatan Pacet. Saya sudah niat untuk istilahnya, mari kita bangun Pacet ini sedemikian rupa, seindah mungkin sesuai dengan kondisi wilayahnya, bahwa Pacet bisa bersaing di dunia, di
kancah yang lebih tinggi. Oleh karena itu kami berharap dengan teman-teman ini punya potensi semua, mulai dari Piyu, Cembor, kemudian Sajen, Kuripan Sari, semua punya potensi untuk bersaing dengan yang lain. Kami sangat berterima kasih kehadiran dari adik-adik ini dalam rangka untuk berpartisipasi dalam rangka membangun bagaimana sekup kecilnya Pacet, kemudian kita bisa mendorong perkembangan di Kabupaten Mojokerto. Dengan kondisi seperti ini, dengan era-era seperti ini, perlu adanya peran aktif dari generasi muda. Siapa lagi kalau bukan jenengan yang membangun, yang mengisi program pembangunan ini, baik pembangunan mental maupun pembangunan fisiknya, adalah jenengan-jenengan semua ini patut untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di bidang-bidang yang lain. Ya, itu dari saya. Mungkin nanti akan ada istilahnya proses pemilihan Pak Ketua. Proses pemilihan, monggo nanti istilahnya didampingi bagaimana caranya sehingga nanti yang kita dapatkan adalah ketua yang berkualitas, ketua-ketua yang berkualitas dan benar-benar memikirkan bagaimana sih Karang Taruna ini ke depan, dibawa kemana dalam program-program pembangunan. Itu yang bisa saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pengukuhan dan pelantikan pengurus Karang Taruna Kecamatan Pacet ini secara resmi saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan saya, mungkin ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Kepada Bapak Agus Supriyanto SH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Pacet, Bapak Aprianto, yang luar biasa sekali pada siang hari ini kita berterima kasih telah difasilitasi untuk bertemu dengan rekan-rekan Karang Taruna se-Kecamatan Pacet. Dan dalam hal ini kami ucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Pak Camat selaku Pembina Umum Karang Taruna di Kecamatan Pacet. Tepuk tangan. Yang kami hormati Bapak Nandrafil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, terima kasih bisa hadir di dalam forum pengukuhan dan pelantikan pengurus Karang Taruna Kecamatan Pacet, karena negara ini kalau tanpa adanya beliau-beliau ini TNI dan Polri, negara kita ini tidak aman. Dan alhamdulillah beliau hadir di sini, insya Allah negara Indonesia dengan hadirnya TNI dan Polri ini akan menjadi aman dan damai. Tepuk tangan. Yang saya hormati pengurus Karang Taruna Kecamatan Kabupaten Pacet yang sudah demisioner sendiri Pak ya? Aman. Dan beserta rekan-rekan yang saya hormati sahabat dari Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, ada Pak Yusmanto dengan Pak Teguh tadi. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh rekan-rekan pengurus Karang Taruna se-Kecamatan Pacet. Salam kesetiakawanan sosial. Salam persahabatan. Salam aditya karya Mahatma Yudha. Karang Taruna Kecamatan Pacet. Karang Taruna Surya Majapahit.
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah serta ini kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari yang baik ini kita dapat bertemu bertatap muka langsung di Kecamatan Pacet dalam keadaan sehat walafiat dan tidak bermasalah. Izin Pak Camat, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Supriyanto. Jadi saya selaku Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto yang nama Karang Tarunanya adalah Surya Majapahit. Saya asli Mojowarsrejo, asli dari Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Blagi. Saya lahir tahun 82 kemarin. Itu posisi saya di Kabupaten Mojokerto, dan saya juga selaku salah satu pengurus Karang Taruna tingkat provinsi. Dan kata teman-teman bahwa saya, pekerjaan sampingan saya adalah kepala desa. Jadi saya tahu persis bagaimana kondisi rekan-rekan di bawah Karang Taruna, bagaimana kondisi dengan pemerintah desa, bagaimana hubungan dengan pemerintah kabupaten dan seterusnya. Oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi dengan kesempatan ini mudah-mudahan perkenalan kita ini tidak hanya berhenti di sini, tapi bagaimana perkenalan kita ini ke depan bisa mewujudkan karya-karya nyata untuk Kabupaten Mojokerto. Dan yang fotografer ya, itu beliau adalah sekretaris Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, namanya Pak Yuswanto. Jadi beliau tidak jauh-jauh juga, ya orang Loro. Jadi kalau sering ketemu dengan Pak Yuswanto, ini orang yang paling suka buat onar, gitu. Jadi paling suka buat onar, karena kalau nggak ada Pak Yuswanto itu nggak rame. Saya lihat dari tadi tegang gitu ya. Nah, kalau yang sahabat saya tadi Mas Teguh itu selaku bidang sumber daya manusia di kepengurusan Karang Taruna Surya Majapahit. Sedikit kami perlu menceritakan bahwa kami pengurus Karang Taruna di Kabupaten Mojokerto juga tidak serta-merta langsung menjadi juara. Ini prosesnya kami ceritakan ya. Jadi saya dan teman-teman ini dipilih itu tahun 2018. Jadi pada saat itu sempat vakum Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, sudah 2 periode, harusnya sudah selesai pemungutan lihat, tetapi karena ada sesuatu hal sehingga Karang Taruna itu tidak terbentuk. Nah, sejarahnya pada saat itu saya juga kaget. Tahun 2018, saya itu tidak punya basic Karang Taruna sama sekali. Awalnya, begitu saya ditunjuk, pokoknya kamu harus siap menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Pada saat itu di eranya Pak MKP. Nah, akhirnya terjadilah apa itu hingar-bingar, karena antara pengurusnya yang dimisioner dengan pada saat itu baru dengar nama saya saja, nanti Pak Agus dari Mojokerto, namanya Pak Yus dan teman-teman termasuk beliau-beliau yang sepuh-sepuh ini ya, siapa itu Agus, siapa itu bla bla bla, sehingga saya ingin tahu ada apa sih pengurusan Karang Taruna. Tapi karena saya sendiri juga ahli lomba, jadi saya orang marketing juga. Desa saya sebelum jadi kepala desa, saya pernah dinobatkan sebagai agen marketing asuransi seluruh Indonesia pada saat itu. Nah, sehingga saya terbiasa. Nah, setelah itu kami melakukan pendekatan kepada pengurus lomba. Kasihan teman-teman pemuda se-Kabupaten Mojokerto ini, kenapa sih tidak dilibatkan di dalam pikiran-pikirannya? Saya yakin teman-teman pemuda ini banyak inovasi, banyak ide-ide kreatif.
semangatnya juga luar biasa. Tetapi kenapa tidak pernah dilibatkan di dalam proses pembangunan dan sebagainya, proses perencanaan dan sebagainya? Saya mau dibawa kemana Kabupaten Mojokerto? Mau dibawa kemana bangsa ini? Ketika para pemuda tidak berandal, padahal pemuda adalah harapan bangsa. Kata Bung Karno, saya coba mengutip, beri saya 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya, dan beri saya 10 pemuda, akan kugunyangkan dunia. Ini adalah kata-kata yang sangat luar biasa sebagai motivasi bagi kita semua. Nah, saya yakin dengan pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Mojokerto, setelah ini ke depannya, Anda ini adalah agen perubahan. Anda adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Maka hari ini, mari kita bersama-sama untuk merubah pola pikir kita. Karang Taruna tidak hanya hadir pada saat bulan Agustus. Ya. Jadi Karang Taruna tidak hanya hadir pada bulan Agustus. Dan setelah itu, setelah terpilih di tahun 2018, ya sudah dipilih terus suaranya tidak. Terus dipilih bukan SKS selesai. Terus aku lapor. Bingung pada saat itu. Nah, setelah itu dilantik di eranya Pak Iko. Jadi baru dilantik, terpilihnya itu 2018 eranya Pak Mustafa, dilantiknya itu eranya Pak Mustafa. Dilantik di Trawulan. Setelah itu dilantik, kami bersumpah, gitu kan. Bla 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 bla, wes mari. Setelah itu apa yang harus saya lakukan? Selesai. Nah, setelah itu masa berakhir ganti PJ, almarhum Pak Didi. Ya Pak Didi, kami itu sudah punya impian, kami sudah punya program besar. Tetapi harus kemana? Karang Taruna dianggap sebelah mata selama ini. Karang Taruna hanya hadir di bulan Agustusan. Saya yakin rekan-rekan semuanya ini hadirnya itu pada saat bulan Agustus. Nah, Agustusan semua Karang Taruna, benar benar. Saya Karang Taruna, saya yoyo. Aku gak dijalur dingin dan sebagainya, padahal aku Karang Taruna. Wah, akhirnya eker tukaran antara Karang Taruna dusun I, dusun A, dusun B. Benar tidak? Nah, alangkah prihatinnya lagi, teman-teman Karang Taruna hanya muncul pada saat bulan Agustus. Sawana bangga digelek bentuk panitia penyelenggara lomba Agustusan, gitu ya. Mari ngono wes, aku tadi ketua panitia. Tugas siapa? Ternyata tugas paling depan adalah cari donatur. Ya, sama ya. Nah, terus paling gelar donatur, acara sukses. Wah, ini berkat kerja keras Pak Lurah. Mesti ngomong nggak? Kalau jangan Lurah. Betul ya? Aku ya Lurah. Santai ya. Karena saya dari tadi saya lihat datang gitu ngomong ini apa gitu loh. Kita nggak usah tegang. Jadi kita carikan suasana dulu. Setelah itu singkat cerita, di tahun 2021 ya, itu Ibu Ivina dan Bu Suara. 2021 ya dilantik ya. 20 proses pemilihan, 21 Bang. 21 ya. Dan kebetulan saya sangat baik dengan beliau. Saya sangat baik dengan Bu Ivina, saya juga sangat dekat juga dengan Bu Suara. Karena beliau adalah Bu Ivina selaku pembina umum Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Dan kami Karang Taruna, Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto ikut terlibat di dalam membuat visi misi di era pemerintahan Bu Ivina dan Bu Suara. Kita terlibat di situ.
Makanya kita harus menagih komitmen dari pemerintah kabupaten pada saat ini. Nah, sehingga kita merumuskan sesuatu, bla 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 bla. Alhamdulillah, termasuk di tahun 2021 sudah pemerintah kabupaten ini sudah lead dengan kami. Baru semua ini, semua lah, direkan udah. Kalau di desa direkan Mbak Lurah, direkan udah bupati semangat. Baru nih COVID dong, kayak itu kegiatan lagi. Susah, tapi kami tidak pernah menyerah, kami tidak pernah putus asa. Akhirnya di tahun 2022 itu baru program yang sudah kami susun baru kita sodorkan. 2022 ternyata program sudah berjalan, kemarin itu banyak refocusing, ya, banyak pengalihan anggaran dan sebagainya. Terus pokoknya aku ya, tahun itu tadi ketua Karang Taruna menang untuk bingung, luar biasa, tepuk tangan. Tapi saya yakin, ya, di tahun 2000 akhirnya begitu kami dikasih tempat dan kami dikasih perhatian di tahun 2023 terakhir, kami sudah mulai menyusun 2023 awal kami diberi ruang untuk menjalankan visi misi yang ada di Karang Taruna yang mana bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kami hanya diberi waktu cuma 1 tahun, dan alhamdulillah pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto hanya butuh waktu 1 tahun bisa menjadi juara di tingkat provinsi. Ini sangat luar biasa. Nah, dan tahun ini 2024 September ini masa bakti saya sudah berakhir. Nah, jadi setelah juara, ya setelah juara habis itu masa bakti saya selesai. Saya sih berharap saya tidak mau untuk kembali lagi memimpin. Kenapa? Biasanya kalau kalian sudah prestasi sudah paling tinggi, untuk mempertahankan itu berat, sulit ya. Maka saya harus mempersiapkan kader-kader yang ada di 18 kecamatan ini. Bagaimana rekan-rekan semuanya tidak lagi antipati kepada Karang Taruna. Karena Karang Taruna ini adalah rumah besar pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, khususnya di Kecamatan Penajam. Karena organisasi Karang Taruna dengan Aditya Karya Mahafayoda, dengan Aditya artinya kecerdasan karya, itu adalah pekerjaan. Bagaimana dengan kecerdasan kita mampu menghasilkan karya-karya terbaik yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk bangsa Indonesia. Ini tentu butuh perjuangan, yaitu Yoda artinya perjuangan. Maka hari ini yang hadir ini adalah para pejuang-pejuang atau para Yoda yang akan membesarkan Kabupaten Mojokerto, yang akan membesarkan bangsa Indonesia. Luar biasa, sekali lagi terima kasih. Dan Karang Taruna organisasi kami jelas dilindungi oleh undang-undang di Permensos nomor 25 tahun 2019. Karang Taruna adalah rumah besar dari pemuda-pemudi, baik pemuda-pemudi yang bergerak di bidang kesenian, baik yang bergerak di bidang olahraga, baik yang bergerak di bidang keagamaan, baik Ansor, Fataya, maupun remaja masjid ataupun remaja gereja dan sebagainya. Karang Taruna tidak ada gap. Karang Taruna adalah rumah besar kita. Jadi tidak membedakan bahwa oh kamu agamanya ini, sorry ya jangan di sini. Oh kamu golongannya ini, jangan ngomong di sini. Maka Karang Taruna harus bisa menjadi warna baru. Karang Taruna harus menjadi
apa istilahnya menjadi agen of change, agen perubahan bagi kita semuanya. Jangan lagi pikiran kita hanya sampai iki biasa poli, terus aku mau kumpul sampean biasa ya terang aku mau sampean dukung ini peti apa aku dan dukung aku dan dukung iki gitu ya. Jangan ya, Karang Taruna adalah organisasi yang benar-benar netral. Kita tidak mau organisasi ini dibuat untuk kepentingan-kepentingan yang akan memecah belah karena pemuda yang ada di Kabupaten. Paham ya maksud saya? Jadi teman-teman nggak usah khawatir, aman di sini. Di rumah besar kita Karang Taruna insya Allah aman. Yang penting target kita adalah bagaimana ke depan kita itu bisa bermitra dengan kepala desa, bagaimana bisa bermitra dengan pemerintah kabupaten. Karang Taruna ini hadir di dalam menentukan, akhirnya ikut terlibat di dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di desa maupun di kabupaten. Tadi sudah disampaikan Pak Camat, sudah terlibat di dalam proses perencanaan. Saya tanya, ini ketua semuanya yang hadir, atau anggota, atau sekretaris, atau bendahara? Campur. Sing anggota angkat tangan. Akhirnya saya anggota yakin. Ya, anggota. Ya. Sing kedua. Ya. Angkat tangan kedua. Ya. Saya yakin, tapi tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Lebih baik kita terbuka saja ya, daripada ini kedua tapi besok karena sekali. Nah, sehingga apa sih siapa gitu. Dan ini bukan hanya terjadi di Kecamatan Pacet saja, Pak. Kami butuh pembenahan karena selama ini Karang Taruna tidak terbangun bagus komunikasinya itu menurut saya izin. Biasanya ketika ada pertemuan yang dihadirkan adalah pengurus Karang Taruna, SK-nya adalah yang dihadirkan adalah ketua sekretaris bendahara. Tapi ya, kebanyakan yang hadir itu bukan pengurus. Ya, ini jujur, tidak apa-apa. Karena apa? Karena dari pengurus mungkin kesibukan, mungkin ketuanya, sekretarisnya pas kerja dan sebagainya, sehingga diwakilkan oleh pengurus yang ada di bidang lain. Tidak ada persoalan bagi kami. Termasuk adalah Anda ini orang-orang yang alhamdulillah bisa hadir di sini, ini luar biasa sekali. Nah, setelah itu kalau sudah ada di SK, nanti komunikasinya biar terbangun. Setelah terbentuk di forum pengurus kecamatan, kabupaten, ini nanti harapan kita bisa sinergi. Apa yang menjadi masukan agenda-agenda besar di pengurus Karang Taruna kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan desa ini bisa tersambungkan, sehingga komunikasinya itu nanti bisa bagus. Jadi meskipun yang hadir di sini ini bukan pengurus, karena kami dari 304 desa dan kelurahan itu juga beda-beda. SK-nya itu ada yang masa baktinya 3 tahun, ada yang masa baktinya 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang seumur hidup. Ini Karang Taruna model apa ini? Itu satu. Yang kedua, Karang Taruna hari ini diminta oleh Kesra untuk mengirimkan SK Karang Taruna desa Bambelor, misalkan mana Bambelor hadir, atau desa Pandenaru hadir. Nah, di Pandenaru, misalkan di Pandenaru itu SK yang dikirim adalah namanya ketuanya Paidi yang di Kesra, misalkan ya. Tapi begitu 1 minggu lagi diminta oleh dinas sosial Karang Taruna, SK-nya namanya bukan Paidi tapi Ngatanom. Loh, padahal masa baktinya sama.
2000 sekian sampai dengan 2000 sekian. Ini Karang Taruna iki sing bener iki sing ndi? Ya padha tanda tangane lumrah karo gitu loh. Nah iki sing sah sing ndi? Nah ini tugas kami. Enggak, biasanya aku dulu ngomong. Iya. Terus Pak, ada surat dari Pak Camat. Suruh segera mengirimkan SK. Pak, SK itu butuh bus kalau ono. Iki ono Pak. Wis tekan hampir itu gorene tanda tangan. Lah, sehingga begitu diminta lagi oleh dinas lain, beda lagi. Oh, ternyata ini salah satu persoalan. Makanya di tahun 2023 kemarin ini sudah fokus melakukan pemenahan. Jadi kita libatkan kepala desa, kita libatkan Pak Camat, kita libatkan BPMD dan semuanya. Sehingga apa? Sehingga kami punya sistem di Google Form. Kita bikin Google Form. Jadi kepengurusan nanti setiap Karang Taruna dari tingkat desa maupun kecamatan, jadi akan punya kewajiban untuk mengirimkan kepengurusan nama Karang Taruna apa, SK-nya nomor berapa, anggotanya siapa, dan itu nanti akan dikirimkan di Google Form kami. Dan itu yang diakui. Ketika ada persoalan maka kami tidak mau juga teman-teman kepala desa, sahabat-sahabat saya yang jadi kepala desa, terus angger ke Karang Taruna dan sebagainya, tidak mau. Tetapi kita juga menjalin komunikasi dengan kepala desa, sehingga teman-teman Karang Taruna itu tidak asal dibentuk, tetapi benar-benar ada proses. Dan teman-teman itu begitu dilatih dikasih SK, dan SK ini kayak mau benar dijalin fotokopi jadi, kan gitu ya. Ini yang dan ini sudah alhamdulillah sudah 60% sudah berjalan. Nah setelah kami fokus kemarin itu di administrasi pengorganisasian, kita juga ada. Tepuk tangan buat Pak Camat. Nah setelah itu baru bagaimana ketika Karang Taruna sudah diakui secara regulasi, bagaimana kami ingin kegiatan Pak, tapi kalau anggaran ini kami ingin punya program besar Pak, tapi kalau duit terus ngopo, semburat ya sebelum duit ngopo nggak bahaya Pak. Nah, semua rata-rata terjadi seperti itu. Halo, hai gitu ya. Halo, masih semangat? Sekarang saya harus menghidupkan dulu aura-auranya pemuda-pemuda yang di mana. Sudah mulai cengker ya. Tadi dulu ini. Iya, menurut saya begitu. Santai bro ya, biar aja bro. Aku tuh ngomong, tapi medeni lagi. Ya. Setelah itu baru teman-teman nanti kita ajarkan bagaimana caranya menjalankan organisasi. Ada jumlah judisnya, bagaimana penganggaran, bagaimana proses perencanaan, bagaimana program kerja semuanya. Sehingga kenapa kepala desa itu jarang sekali melibatkan teman-teman. Ini anda dilibatkan tidak ketika proses perencanaan? Tidak kan? Terus pakai walura, ono Karang Taruna, ono kegiatan yang apa ini? Begitu kegiatan pesta, saudara. Ini ketua yang sama kalau aku disebut hilang, gini ya? Kurang, sini kurang ya terus saya paham betul. Makanya saya tidak mau terjadi lagi seperti itu. Karang Taruna harus punya program kerja. Kita harus bikin di proses Juni sampai dengan September ini adalah proses rencana kerja pemerintah desa. Biasanya ada musyawarah desa. Nah, unsur yang dilibatkan selain perangkat desa, BPD, LPM, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yaitu Karang Taruna adalah salah satu indikator yang harus dilihat. Oke, arah nomor bisa itu ya? Mari ngono
Sinten namanya? Mas Winarto. Karena masa jabatannya sampai 2030 misalkan. Manulu tahun 2020 Mas Winarto itu ambil Pak Lurah sama saya. Pak Lurah Umbar itu pro, makanya aktif. Barang orang mulai berpilihan murah. Dan saya misalnya, yang menang adalah Bu Umbar. Liyo maksudnya, nggak atau liyo lah ini jenenge maksudnya. Karena saya nggak berani, takutnya ucapan itu adalah doa ya. Gue ngomong baru hati dulu, nggak sama Bu Umbar gitu. Maksudnya ketika berganti proses pemimpinan, hari ini karena mendukung secara pribadi mendukung pemerintah yang sekarang. Kalau betul kampanye meluk balik beting dan sebagainya, kemarin iya kan tadi gitu ya. Sing tadi itu kepala desa yang baru. Oh, kalau mereka ganti, iya nggak dukung aku. Rata-rata seperti itu ya. Itu makanya sampai kapanpun kalau organisasi di Indonesia ini termasuk Karangtaruna di model seperti ini nggak akan bisa besar. Maka harus kita mulai perubahan dari Kabupaten Lucu, dari desa kita masing-masing. Kami akan membantukan komunikasi ini terhadap kepala desa yang ada di tingkat desa, sehingga tidak ada lagi antara organisasi ini pengurusnya ada unsur like and dislike. Jadi kita harus profesional di dalam membangun organisasi. Setelah itu nanti teman-teman berikan program kerja. Nah, program kerja, Karangtaruna Pak Umbar, ini kan orang sing dari Ansor, orang sing dari nelayan, orang sing dari seniman, orang sing dari pengusaha, orang sing dari ABC. Ajak semuanya rangkul diajak diskusi. Aja, ini potensi wisata. Kita punya program apa? Bikin perencanaan. Oh kira-kira kawin ini, butuh ini dan sebagainya, muncul biaya. Begitu yang di keagamaan. Di keagamaan juga sama. Saya pengen bikin nanti hari perayaan Islam, butuh anggaran kanggo takbiran, itu butuh dompres, butuh ini. Dibuat perencanaan, hingga muncul biaya. Termasuk yang di bidang olahraga. Saya pengen di Agustusan itu ada turnamen bola voli antar RT, terus butuhnya net, butuhnya fasilitasnya apa, lapangan dan sebagainya. Biayanya berapa? Bikin program kerja. Setelah itu program kerja ini disampaikan kepada pemerintah desa melalui kasih pelayanan. Pak, ini program ini programnya Karangtaruna. Nah setelah itu Anda juga harus, Karangtaruna juga harus jangan antipati kepada Pak Kades, karena Pak Kades sendiri kuasa pengguna anggaran. Paling tidak Pak Kades anggaran dari sekian meter ini ya, satu desa sekian meter. Kayak ono lah, Karangtaruna itu 50 juta. Kan gua apa? Iki lho program saya juga Karangtaruna ini. Bayo. Oke, langsung ini meneh Pak. Ya. Sekarang Karangtaruna itu berhasil berapa sama sing apik iku nek seneng karo pemain ya kalau sampe di mana. Ngono carane. Ya. Nah itu komunikasi yang seperti itu harus dibangun. Jangan orang pas pilihan mana ya? Oh, siap boy ya misalnya. Yang penting ini berhasil, aku enggak, Bro. Nah, harus seperti itu. Kita harus punya strategi. Nah, setelah itu kalau sudah punya program, oke, di APBDes. Setelah di APBDes, setelah itu Anda bukan berarti Karangtaruna ini anggaran itu langsung dicairkan, maksudnya langsung saya kejutan langsung mas ini duit Karangtaruna sama melaksanakan tidak. Mari dulu begitu ini dikasih nama ketua Pak. Informasi ready gitu. ready dan sebagainya. Ya, akhirnya masalah. Jadi paling tidak
nanti ketika Anda ini sebagai pelaksana kegiatan, termasuk proses penggunaan anggaran adalah pemerintah desa atau kepala desa, dan yang nanti yang mencairkan anggaran itu adalah PPKB. Teman-teman itu sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Yang penting kegiatannya jalan sesuai dengan peraturan dan sebagainya. Nah, saya kira itu. Nanti kalau lebih gamblangnya seperti apa, kita diskusi di forum pengurus Karang Taruna. Intinya hari ini saya sangat bangga menjadi bagian dari Karang Taruna di Kecamatan Pacet. Karena sudah mempunyai semangat mulai dari sekian tahun vakum dan sebagainya, maka setelah terbentuk nanti jangan lagi Pacet menjadi Karang Taruna yang vakum, Karang Taruna yang wis pokoke ono, tetapi jadikan Pacet menjadi Karang Taruna yang berprestasi, Karang Taruna yang mampu menjadi juara minimal di Kabupaten Mojokerto. Dan setelah menjadi juara di Kabupaten Mojokerto, saya berharap Pacet akan menjadi salah satu perwakilan yang akan memenangkan juara di tingkat provinsi. Sanggup? Halo, sanggup? Sanggup ya? Saya tunggu setelah ini kita setelah kita bentuk forum ini, kita diskusi terus jalan, kita dampingi dan sebagainya, dan kita akan buktikan di tahun 2024 Anda harus menjadi pemenang. Ya, oke? Saya kira itu dari saya motivasi yang bisa saya berikan. Nanti kalau kurang lebihnya bisa langsung sharing dengan saya, karena acara intinya akan diisi oleh teman-teman forum Karang Taruna dari kabupaten. Dan saya mengucapkan selamat bertemu karya. Mudah-mudahan acara temu karya Karang Taruna Kecamatan Pacet ini nanti bisa berjalan lancar, dan siapapun yang terpilih di antara yang mencalonkan nanti jangan ada ketersinggungan. Kita belajar berdemokrasi, ya. Calone iki menang iki kalah iki gak usah tukaran. Oke? Kok mari ngono iki dukung iki mari ngono wah iki sok tukaran. Karena kan gak dukung aku dan sebagainya. Akhirnya gak kejuan. Jangan ya. Kita belajar demokrasi. Dan siapapun pemimpinnya yang terpilih nanti harus bisa merangkul semuanya. Ya, harus bisa merangkul semuanya. Saya kira itu dari saya. Selamat bertemu karya dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan sukses. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawanan sosial. Salam persahabatan. Salam Aditya Karya Mata Yada. Karang Taruna Pacet. Karang Taruna Surya Majapahit. Terima kasih. Posisi yang mulia untuk Bapak Ketua. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, serangkaian acara pembukaan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Daun salam bunga sepatu. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya akan kami serahkan sepenuhnya kepada pengurus Kabupaten, forum pengurus Kabupaten Mojokerto dan panitia dari kecamatan. Terima kasih. Sehat? Salam Aditya Karya Mata Yoda. Cukup satu kali itu aja. Nggak perlu kakean itu. Ketua ini memang entah panjang jago. Kalau saya tidak cukup itu. Baik teman-teman, Karang Taruna Kecamatan Pacet, sebelumnya perkenalkan nama saya Gus Lamono. Saya di sini adalah ketua koordinator bidang SDM
yang ngurusi bareng semua untuk pembentukan Karang Taruna. Sebenarnya itu juga tugasnya Pak Sek. Kebetulan Pak Sek di belakang lagi fokus untuk syuting ya, karena tadi sudah dibuka dengan Pak Sek ya, Pak Sekretaris kami itu ya, ini kami abadikan beliau ya, karena langka ada lagi itu. Baik teman-teman, kalau melihat dari absensi tadi yang hadir sudah berapa desa? 14, tambah satu lagi kalau nggak salah tadi 15. Oke. Pajak ada berapa desa? 20. Berarti sudah memenuhi quorum untuk pembentukan pengurus Karang Taruna Kecamatan Pajak. Nah, yang saya tanyakan sudah berapa kali kegiatan Karang Taruna di kecamatan seperti ini? Baru kali ini. Oke. Pengen kegiatan dengan bupati? Pengen kegiatan dengan bupati? Setelah ini terbentuk nanti saya agendakan ngopi bareng dengan bupati di kecamatan. Kalau usah lama, minggu bulan depan saya agendakan. Ya, dengan catatan hari ini pengurus kabupaten, pengurus Karang Taruna Kecamatan Pajak harus terbentuk. Ya, harus terbentuk. Sebagai laporan kami kepada beliau bahwasanya Pajak siap untuk ngopi bareng bupati. Ya, itu. Nah, di ngopi bareng bupati itu nanti silakan teman-teman Karang Taruna ini ketika punya unek-unek, punya saran, punya ide dan lain sebagainya, ya disampaikan langsung kepada beliau. Jadi gak cuman jalur toh, ya. Jadi yang disampaikan gak cuman jalur toh. Coba ide-ide teman-teman itu juga disampaikan di situ. Nah, ini biar komunikasi teman-teman dengan pemerintah kabupaten juga terjalin. Paham ya? Oke. Langsung saja karena di sini ada ketua demisioner untuk Karang Taruna Kecamatan Pajak yang mana masa jabatannya sudah selesai, ya. Masa jabatannya sudah selesai, maka hari ini kita bentuk untuk pengurus Karang Taruna Kecamatan Pajak yang baru. Siap ya? Dan saya tidak mau nanti ketika saya tawarkan siapa yang mau jadi ketua tuh menengkapi. Saya pengen dari teman-temannya ada yang ngomong mau saya siap jadi ketua. Nah, nanti kita ada yang pemilihan. Kalau memang calonnya cuma satu tunggal, jadi secara aklamasi semuanya bisa menyetujui. Sanggup? Oke. Tolong yang ketua Karang Taruna Desa ke tangan. Cidur. Siji loro telu papat limo. Ketua Karang Taruna Desa sudah punya SK? Sudah punya SK. SK musiman. Setelah ini saya tidak mau ada SK musiman. Jadi pengurus Karang Taruna yang nanti terbentuk dan sudah di SK-kan oleh Pak Camat nanti harus turun ke bawah ke desa-desa untuk meminta SK Karang Taruna Desa biar nggak ada Karang Taruna musiman. Nah, karena apa? SK itu nanti dilindungi oleh undang-undang melalui Permensos 25 tahun 2019. Nah, kalau misalnya lurah sing anyar misalnya mengganti sedangkan masa jabatan sampai ini belum habis, dia tidak boleh karena itu melanggar undang-undang. Jelas ya, karena satu-satunya organisasi kepemudaan yang diatur dengan undang-undang itu adalah Karang Taruna. Undang-undang yang diatur ya. Jadi diatur oleh Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019. Silakan di browsing, dibaca. Paham ya? Oke. Kita mulai, siap? Oke. Dari lorong yang sebelah sini. Ya sini dari lorongnya. Dari kursi yang sebelah sini. Yang dicalonkan siapa? Kita langsung saja. Saya tidak tanya yang sebelah ini, saya tanya yang sebelah ini. Yang dicalonkan siapa? Mana?
Ayo jalankan Mas. Ayo depan nyalonkan siapa? Mencalonkan dirinya sendiri monggo. Ya. Tidak apa-apa mencalonkan dirinya sendiri. Saya malah senang kayak gitu. Ayo. Mungkin Pak Teguh ya, tadi saya gerung-gerung aku udah di dalam lalunan, tapi saya lupa Pak. Ngomong lali wong. Nanti mungkin. Makanya kudu diganti. Ya, oke, monggo untuk yang sebelah sana dulu mencalonkan Ayo. siapa? Wes maju karo baru ganti. Oke. Maju dah. Oke, silakan maju. Ayo maju, dua-duanya. Ayo, dua-duanya maju. Enggak apa-apa, ayo maju. Maju, enggak apa-apa maju di sini. Gak apa-apa, silakan maju. Maju. Ayo maju aja. Belum tentu terpilih kok, ayo maju. Ayo, maju. Mas kamu saya itu sendiri. Oke, siap. Untuk yang tengah. Ayo maju. Siapa yang di sana? Ayo maju. Kalau kita ini rapi ya. Nom-noman kayak gini. Enggak mari tadi langsung diklat nang waktu kosek. Iya. Sudah, tidak ada lagi dari yang cewek. Mungkin ada yang dicalonkan dari sebelah sini. Ini mana sama cewek? Makanya kata Jojo. Dari yang cewek, siapa yang calon? Ayo. Yang belakang sendiri. Belakang sendiri. Ayo, maju. Tuh maju. Ayo. Biar nanti kepengurusannya nggak menonton cowok tok yang di ketua sekretaris bendara dan lain sebagainya. Ayo. Ayo Pak. Kita. Ada lagi? Mbak maju mbak, lu lanang lemah. Soalnya kuat tuh gak mau lanang, makanya lu cewek lebih kuat daripada cowok. Karena yang jual obat kuat cuma buat cowok. Sudah? Ada lagi yang jalankan? Clear? Dua ini ya? Yang dari sebelah sini. Nah, silakan maju. Mungkin rutin kamera. Ayo, gak apa-apa. Sudah, ayo. Ayo. Ayo, gak apa-apa ya. Silakan ayo. Usah dua tuh, gak lorong gak. Enak loh. Sudah ya. Ayo. Lo nyalon gak bayar ya kok bingung. Ada lagi? Ayo maju. Oh, pas 6. Oke, di depan sini. Di depan. Yes. Tolong disiapkan kertas kecil ya. Tolong disiapkan tadi. Mixernya tadi. Mixernya tadi. Belakang. Kita belajar berdemokrasi tanpa money politik. Oke, silakan perkenalkan diri, ya, nama, alamat, dari Karang Taruna mana, bisa mana, terus hari ini kesibukannya apa, profesinya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vita Yustika Sari, biasa dipanggil Evita, dari Desa Kuriman Sari. Kesibukannya bertani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Petani milenial, tepuk tangan. Tambah status Mas Teguh. Ada perempuan muda bertani. Status. Bertani apa Mbak? Bertani apapun. Alhamdulillah. Berambak, elok. Sayur. Oh sayur. Organik atau anorganik? Oke. Di Canangoro ya cocok nih bertani. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Chandra Irawan, biasa dipanggil Fandi. Saya dari Desa Walugunung dan saya jadi perangkat desa.
Karang Tarunanya Desa Warung Serta boleh siap? Apa? Perangkat. Perangkat Desa Warung. Oke, berarti siap melayani Anda. Berikutnya. Tambah status Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hima Inasia, panggilan saya Hima. Saya sebagai ibu rumah tangga dari Cipawal Limo. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarto dari Cilacap. Panggilan kantor saya kalau di desa Glio. Saya dari Karang Taruna Surya Kencana Cilacap. Kegiatan saya sehari-hari wira swasta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasan, Pak, dari Karang Taruna Desa Petak. Aktivitas sehari-hari sebagai sekretaris BUMDes dan juga ketua RW, dan juga saya mengajar di sekolah swasta juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dusun Tanjung Sari, Desa Tanjung Purnomo, dari Karang Taruna Putra Tanjung, Dusun Tanjung Sari. Keseharian saya, nama saya Hasan Basit. Panggilan panggilannya Tompeng, hampir nggak ada yang tahu saya nama aslinya. Kalau kesibukan sehari-hari wira swasta, basically main di reptil sama penghobi untuk biasanya di tempat-tempat hiburan wisata Pacet karena kita main di situ. Oke. Nah, sudah puas dengan 6 calon yang terdepan? Belum. Kalau saya belum. Kalau misalnya sampai terpilih jadi ketua, apa yang akan saya lakukan? Dari sana Pak biar Masuk. Enggak apa, justru ini pancingan. Potensi akan terlihat ketika dia berada di depan dan bisa menyampaikan. Itu. Ayo. Giliran Mbak ya, giliran Mbak. Kalau mungkin dari saya, kalau yang ingin saya kembangkan dari Pacet ya, dari segi wisatanya mungkin kita push, misal dari desa itu kita push mungkin dari wisatanya. Soalnya di luar Jawa Barat itu sudah banyak wisata desa yang benar-benar cuma kegiatannya kita ada tamu, kita menerima tamu, dia mengikuti kegiatan petani sehari-hari. Sesimpel itu, dan itu duit gitu. Terus yang kedua mungkin di wisata yang kita saat ini yang nggak punya, karena basic saya di pets, di hewan, kita nggak punya mini zoo di sini. Sedangkan area kita ini benar-benar jadi satu sama hutan lindung gitu. Tapi kita nggak punya area itu, benar-benar nggak punya. Entah itu dari perizinannya atau pengelolaannya memang susah, soalnya perizinannya memang susah. Mulai dari bawah itu harus sampai ke atas itu susah banget. Mungkin itu juga. Terus pengelolaan wisata di kita ini, kalau saya dengar dari teman-teman luar kota, terlalu banyak bosok kasar, penjualnya terlalu banyak yang bokok untuk harga. Nah itu kan benar-benar komen yang pedas, tapi faktanya memang seperti itu gitu. Harusnya itu kita bisa tata, gimana sekiranya benar-benar kita ini bisa jadi pusat, nggak cuma kita kayak kasarnya kan kita nyolong kayak Malang itu punya AIWO seperti itu wisatanya, kita nembak, kita duplikat kayak itu. Jatuhnya sejauh ini kan seperti itu, kayak wisata yang ada tempat fotonya dan lain sebagainya. Kita nggak mengembangkan yang benar-benar kita punya sendiri, kita nggak mengembangkan itu. Saya kira itu yang mungkin perlu dikembangkan. Oke, terima kasih. Bos, buat Stopel. Oh, kalian bodoh. Baiki sekarang. Iya Pak, memang keluh kesah kami selama ini adalah karena Kecamatan Pacet ini mungkin dari sudah komisioner itu ingin kami tata lagi secara administratifnya, sehingga kita tahu nanti ketuanya, diwakili, di sekretaris ini, sehingga kita bukan anak ayam yang betul ya, lupa nggak ada induknya, itu yang paling penting.
kita memfasilitasi sama seperti teman-teman yang lain, karena potensi geografis kita selama ini adalah wisata. Kita ingin mengembangkan teman-teman tidak hanya menjadi penonton pariwisata, tapi juga pengembang juga dan pelaksana, menjadi aktor di pariwisata, khususnya di Kecamatan Pacet. Itu yang paling terpenting. Dan juga saya harap, dan ini yang paling penting adalah hari ini banyak teman-teman di Kecamatan Pacet ini yang sudah S1, S2, S3. Kami ingin menggugah minat-minat beliau yang sudah mendapatkan ijazah SS itu terjun ke Karang Taruna, sehingga Karang Taruna lebih baik lagi di Kecamatan Pacet. Terima kasih. Oke, selanjutnya, monggo. Kalau mau Mas Teguh ya. Ya nggak apa-apa. Karena sudah banyak yang disampaikan tadi, harapan saya hanya satu, yaitu membuat guyup rukun semua Karang Taruna di Kecamatan Pacet. Hanya itu saja kalau cita-cita saya. Karena apa? Jika kita sudah bawa rukun, nanti saya yakin banyak akan muncul banyak-banyak ide dari teman-teman yang ada di Kecamatan Pacet. Karena saya yakin teman-teman Kecamatan Pacet sangat luar biasa sekali. Hanya saja karena kita nggak sering kumpul, nggak sering bertemu, komunikasi, makanya kita itu nggak akan muncul. Oke, terima kasih. Ketika saya menjadi ketua, saya sendiri ingin mengajak pemuda-pemuda desa Cipokolimo untuk berkreativitas dengan cara mengembangkan aset yang ada di desa kami. Di desa kami kan ini lebih banyak peternak. Dengan cara mengembangkan aset itu kita bisa memberdayakan pemuda-pemuda yang ada di desa kami. Karena rata-rata setelah sekolah banyak sekali pengangguran-pengangguran seperti pemuda-pemuda yang misalnya sekarang kan ini mencari pekerjaan susah. Dengan cara itu mengembangkan aset kita bisa memberdayakan pemuda-pemuda yang ada di desa kami. Begitu. Untuk dari saya juga Kak pandai ngomong. Dari itu saya kepingin kalau jadi ketua Karang Taruna di sini untuk semua Karang Taruna di Kecamatan Pacet ini berusaha semangat untuk menjadi Karang Taruna yang lebih baik dan membawa nama Pacet bisa menjadi baik lagi. Baik, jika saya kepilih jadi ketua Karang Taruna, sebenarnya saya juga nggak mau kepilih, berhubung saya ditunjuk untuk maju ke depan, ya sudah ya. Semua sudah mau, jadi saya terus terang di sini. Kalau tahu saya menyiapkan jawaban dari rumah tadi Pak. Ya, bercanda ya Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari visi misi ataupun hal apa yang harus saya bawa gitu, sebenarnya ada. Tapi saya ingin menghidupkan Karang Taruna itu isinya nggak hanya laki-laki saja gitu, tapi kita juga menghidupkan pemudi atau wanita. Sebenarnya wanita itu juga sangat berperan penting gitu. Pemikiran pun kalau misalnya orang pemikiran pun kalau misalnya orang laki-laki itu juga nggak jadi, saya rasa ya, karena laki-laki hanya di logika dan perempuan di perasaan. Artinya kalau misalnya ngomongin di Karang Taruna kecamatan, saya juga nggak mikirnya di desa, artinya global ya sekecamatan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Kecamatan Pacet ini punya potensi pariwisata yang luar biasa ya. Jangan sampai dikelola oleh pihak luar. Kita manfaatkan Karang Taruna dan kita berdayakan pemuda-pemudi yang kita punya, kalaupun nanti sudah tersusun wadahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement yang sangat bagus. Ketika logika tidak bisa berpikir, hati yang berbicara. Baik, teman-teman sudah mendengarkan. Meskipun ini adalah data untuk visi-misi, justru ini yang kita cari. Kita nggak mau semuanya disiapkan di rumah, ditulis, dipelajari, tidak. Karena apa? Ide, gagasan itu kalau kita memang smart, kalau kita memang peka dan sebagainya, itu akan muncul dengan tiba-tiba. Ketika dalam keadaan kepepet seperti itu,
ternyata apa? Bisa memunculkan sebuah ide seperti itu. Ya, artinya ini, mereka ini kami anggap adalah orang-orang terbaik dari Kecamatan Pacet yang hari ini berani untuk menyalonkan diri sebagai ketua. Nah, ini kita serahkan kepada teman-teman perwakilan dari desa. Yang hadir, tolong angkat tangan tadi yang di 15 desa, 14 atau 15 desa. Nah, itu tidak semuanya milih. Jadi dalam satu desa itu punya satu hak suara. Jadi bukan semuanya yang hadir. Kalau misalnya di sini ada dari satu desa ada yang 2, ada yang 3, ada yang sendiri ya. Tetap semuanya punya hak pilihnya satu. Jadi silakan berunding dengan desa yang dalam satu desa tadi berangkat ya, yang berangkat bareng. Nah, ini milih siapa? Ya. Jadi kalau kita ngomong temu karya, artinya hak pilihnya cuma satu. Ya. Begitu juga untuk yang di atas nanti, temu karya kabupaten, hak pilihnya juga satu. Jadi meskipun dengan datang bertiga, silakan dengan bertiga. Siapa yang jaringan pilih? Ya. Silakan yang jangan pilih. Saya minta tolong Mas berdua ini disuai cili ya. Ya, disuai cili dan nanti dibagi berapa? 15. Jadi kan 15. Nah, itu nanti yang menjadi hak pilih. Nah, ini silakan dibagi satu-satu. Ya, dibagi satu-satu. Minta tolong untuk Anda ya. Benar. Sebelum dimulai proses pemilihan, pikirkan, rasakan, dan lakukan. Saya ini tak. Untuk yang dari Kemiri mana Kemiri? Sudah itu aja ya. Kemiri punya satu. Silakan berhubung sama ininya ya. Kemiri terus Liu sama Kampung. Di situ Liu. Iya, begini. Tadi kok pilih sendiri loh. Oke ya. Silakan duduk dengan desanya masing-masing. Iya. Mas. Oh, sama nih ini. Ini saya bagi ya. Sing tadi. Viu, mana Viu tadi ya? Terus Cempokolimo, mana Cempokolimo? Oh iya, satu berarti 2 dia. Mewakili desanya sama dari calon. Terus Celaket mana Celaket? Oh Sudah. Satu. Terus habis itu Cembor. Satu aja. Satu kertas saja. Oh tak ada gue. Kertas apa di sini? Oke ya. Terus Cembor, Nogosari nggak ada? Pasal. Patusan? Pasal. Patusan ada. Pacet? Pacet ada. Sajen ada. Kesibuan tengah? Pasal. Kembang belok? Satu aja mas. Kalau kita nih? Oh iya wis. Mojo kembang? 3, ya, Kuningan. Cerayaan. HP-nya dipastikan off ya? Bu, HP ini bu. Apa ini? Biar. Bendungan Jati. Oke, petak. Oke, petak. Candi Watu. Warunggunung. Iya, Warunggunung. Tanjung Kenowo.
Kok tadi ngomong. Sumber Kembar. Sumber Kembar. Kuripan Sari. Wes, Kuripan Sari wes. Kuripan Sari. Habis itu Pandanarum. Pandanarum sudah. Kuripan Sari. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ya. Jadi suaranya ini 21 suara ya. Ya. Kertasnya pokoknya belum lebih dari 21, sih dipastikan dulu aja. Iya, pilih. Sing tinggal kertas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angkat tangan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayo itu nanti. Ini dibuatkan ditaruh. Oke, Mas ya, 21 ya. Oke, saya bayar lagi. Terima kasih. Silakan angka yang sudah ditulis ditaruh di depan dada. Di depan dada. Nah, sudah tahu nomornya, ya. Sudah tahu calon-calonnya, ya. Calonnya ini dengan catatan gini. Kalau memang calon yang dari desanya ini gak cocok, milih dari calon desa lain, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Kan ini pilihan, ya, itu. Jadi kenapa ini 6, sedangkan ini ada jumlah 15 desa, kita tambahin calon juga mudah ada, nah, pilih. Oke ya, baik, tetap di dada ya. Sudah tahu semua? Sudah? Oke, silakan dipilih. Itu yang depan juga itu. Monggo, silakan ditulis di HP. Dan yang belum ada di Kabupaten Mojokerto ada ketua Karang Taruna Kecamatan itu cewek belumnya. Ya saya cuma ngomong, bukan berarti saya mengarahkan. Saya cuma ngomong belum punya ketua Karang Taruna itu cewek. Di Mojokerto belum ada. Dan dipegang aja dulu, dipegang aja dulu. Dipegang, digulung, ya, dilupat, tapi digulung. Yang sudah disetorkan ke saya. Kalau rutin, karena rutin. Tercepat ya. Sudah. Yang dari desa sudah. Kari. Ya. Digulung. Gak usah mengarok. Sudah? Sudah semua ya? Nah sekarang yang dari dalam. Silakan masuk. Sampun? Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Aplaus untuk 6 calon kita. Begini. Dosa. 15 tambah 6. Enggak, benar 20. Yang satu yang dari Mbak Intan tadi kan perwakilannya cuma 1. Dalam satu desa dia berangkat sendiri. Benar ya? Benar 20. Jadi punya satu hak pilih perwakilan desa dan sebagainya. Oke, ini sudah ada 20 ya. Sudah ada 20. Ya. Mohon izin
Saya minta perwakilan satu orang dari masing-masing kelompok, tapi yang bukan calon, maju sini jadi saksi. Ya, maju ke sini jadi saksi. Satu orang maju perwakilan sini, coba ini. PKD. Ya. Monggo. Sebelah sini aja. Sebelah sini ada. Ya pokoknya delok ya. Tak wacana. Ya. Saya hitung dulu ya. Ji. Dulu apa? Songo, dulu, 11, 12, 13, 14, clear? Dulu ya. Saya. Oke. Jadi tidak ada penghubungan suara. Bisa dimulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Acara hitungan suara kita mulai. Ya. Nah, ini KBPSI catat. Saya aku senang situ gawe nulis. Satu orang ya. Ya, buat nulis. Ya, biar dijamingi sama orang tua. Kita mulai ya. Oke, untuk yang pertama 1. Tiga. Ojo ngomong saksine krungu ngomong. 6. Satu kena. Belum bisa ngono. Kau somo. 6 ya. Saya. Wis, apa jare wong telu iki? Mulane gak beres iki ono. Anu PTPS iki. Oke ya. 2. Sat. 2. Sat. 3. Sat. 3. Sat. 6. Sat. 6. Sat. 3. Sat. Iki antara fakta sampai iki sing bener ya. Ya, Pak? Sepakat 6 ya? Oke, 6. Sat. Sekolah dulu. 1. Enam. Positif. Kiriman sari. Itu kok paling belum nggak kebijakan itu. Cuma belum dulu. 1.
Rek. Nah. Sah. Enam. Sah. Enam. Sah. Tiga. Sah. Sekolah baca lagi, kasih lagi. Petani semua ya? Bacaan kubis. Dua. Sah. Cuma tua aja. Habis ya? Oke, habis. Ayo. Tolong dihitung surat totalnya berapa? Tidak tembus apa. Sikat kelar. 20 pas, oke. Hitung berapa per calon, satu dapat berapa, dua dapat berapa, di bawahnya ditulis. Ya. Terus diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Pemilihan sudah selesai dilaksanakan. Tinggal pembacaan hasil pemilihan. Dari hasil pemilihan diperoleh suara untuk nomor 1 mendapatkan 4 suara. Nomor 2 mendapatkan 3 suara. Nomor 3 mendapatkan 5 suara. Nomor 4 0. Nomor 5 0. Dan nomor 6 mendapatkan 8 suara. Terima kasih. Silakan untuk nomor 6, nomor 3, nomor 1 dan nomor 2 maju. Silakan maju. Sesuai dengan urutan, nomor 6 ada di sebelah kiri, disusul nomor 3, kemudian nomor 4 dan nomor 2. Monggo, silakan. Ayo. Ayo nomor 6. Mbak siapa tadi? Evita. Bacaan. Loh, yang 1. Yang nomor 2. Nomor 1 mana? Nomor 1. Oke. Jadi 4 orang ini ya secara langsung ketua ya terpilih adalah Mbak Evita. Nah, apakah wakil ketua, sekretaris dan bendara ini sesuai urutan atau siapa yang jadi wakil, siapa yang sekretaris dan siapa yang bendara? Saya serahkan pada ketua. Atau jadi yang dengan berbat untuk ASB-nya. Betul. Karena ini kasih pelayanan, cocok jadi sekretaris. Tulisan surat menyurat dan sebagainya. Jangan enak kalian jadi Pak. Gak surat. Ya. Monggo, silakan rembukan berempat di seluruh ini. Saya kasih waktu 10 menit. Gak sampai. Artinya yang hadir hari ini nanti juga akan menghasilkan ke dalam bidang-bidang ya yang ada di struktur pengurusan Karangtaruna Kecamatan Pajak. Dan saya minta dalam penyusunan bidang-bidang teman-teman juga aktif ngomong. Ketika nggak cocok, kalau nggak cocok ke bidang ini, saya cocok saya di bidang ini, ngomong saja. Jadi apa? Biar organisasi ini bisa berjalan.
Artinya the right man on the right place. Jadi menempatkan orang yang tepat di bidang itu. Ya. Paham ya? Jadi teman-teman yang hadir di sini juga harus bisa memberikan masukan. Artinya apa? Organisasi itu tidak cuma hanya ketua saja, bukan cuma ketua saja yang dilihat. Artinya apa? Semua struktur di bawahnya juga harus menjadi support. Ya, bisa menjadi pendorong, bisa menjadi penyemangat. Ya, tapi jangan cuma bisa menjadi pengekor. Gue ditakutnya apa nih nganut kamu mau cari, saya nggak ingin seperti itu. Ya, kita nggak ingin seperti itu. Nah, apa yang menjadi tugas kalian semua sama. Intinya, monggo bareng-bareng untuk memajukan Karang Taruna Kecamatan Pacet. Nah, saya juga titip pesan, kasih nama Karang Tarunanya. Kasih nama. Jangan ke Karang Taruna Kecamatan Pacet, gak enak. Ya di mana Karang Taruna Kabupaten kita pakai Surya Majapahit. Meskipun saya ya rata-rata ya boleh ngomong Surya Majapahit, soalnya dulu hotel Surya Majapahit. Ya, tapi lebih pada filosofi Surya Majapahitnya yang kita pakai. Begitu juga Pacet. Pacet ini kita mulai perlu boleh bedah sejarah kalau sejarah Pacet itu apa? Nah, tokoh Pacet itu kuno sopo yang muncul di sejarah Majapahit misalnya. Muncul jenenge Paiman. Ya wis Karang Taruna Paiman. Nah. Atau apa yang menjadi ikon ini? Ya, itu. Atau dengan kata lain, maksudnya dengan filosofi lain. Silakan Mas Muda dan lain-lain juga ada. Paham ya? Jadi kasih ikon Pacet itu ikonnya apa? Lintah. Patrosan. Masuk Karang Taruna Philadelphia di kamuflase sudah? Oke. Ini nanti ada serah terima dari ketua demisioner kepada ketua yang baru. Ya, saya ini dulu di pagi. Ya, sebut dan tunggu. Bendera Karang Taruna. Jadi kalau panggungnya itu yang warnanya kuning, tapi bendera Karang Taruna yang warnanya biru. Itu. Baik, ini juga tersusun. Ketuanya adalah Evita Dwi Yustika Sari, wakilnya Winarto, ya. Kemudian sekretarisnya Koiron Hasan, bendara Hasan Basit. Clear. Jadi ini kita awal untuk pengurus umumnya, pengurus hariannya sudah terbentuk. Nah, setelah ini kita dengarkan ketua Karang Taruna terpilih untuk menyampaikan kalau orasi Ustaz. Ya, untuk menyampaikan sambutannya dan sebagainya. Meskipun aku yakin dulu dengan sangat terpaksa saya tidak khawatir itu. Iya. Monggo Mbak Evita bersilakan. Azan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak boleh. Salam Karang Taruna. Salam Adikarya Mahatma Yoda. Ya, benar. Jadi pertama Kalau lihat sapi memang tulisan Aditya Karya Mahatma Yoda. Itu adalah ya, langsung saja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mempercayakan saya untuk bisa menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Pacet. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya. Untuk selanjutnya tidak harus jadi sekarang ya Pak untuk nama Karang Tarunanya ya? Enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi
Sekian dari saya. Kata-kata hari ini kata-kata hari ini tidak perlu kata-kata, yang penting aksi nyata. Terima kasih. Ini saya minta untuk disegerakan penyusunan strukturnya, disegerakan. Ini ada apa? Rabu, Kamis, Jumat bisa selesai? Ya, di strukturnya itu dari masukan semua teman-teman yang ada di sini untuk perwakilan lintas desa. Barangkali yang tidak hadir hari ini bisa dihubungi untuk bisa dengan penyusunan. Kita tunggu sampai hari Jumat karena hari ini tadi kayaknya konsumsinya juga untuk snack dan minuman, jadi tidak ada makan siang. Jadi mungkin kita cukupkan hari ini, ya kita cukupkan hari ini. Nah, setelah itu silakan diserahkan ke Pak Camat untuk segera ditandatangani SK-nya. Ya. Habis itu dikirim ke Karangtaruna Kabupaten. Nanti dikirim ke saya soft copy aja. Ya, nanti kita kasih Google Drive-nya untuk segera ngisi di Google Drive. Nah, agak tenang, kan? Mesti di kacang jangan dulu. Terima kasih. Untuk pengurus yang di sini semua. Semoga dengan semangat Tribhuwana Tunggal Dewi untuk Karang Taruna Kecamatan Pacet dengan kepemimpinan yang baru seorang Putri Mojopahit bisa membawa kejayaan untuk Kecamatan Pacet. Ya, terima kasih Pak Camat juga sudah memfasilitasi Kawanan sosial. Salam persahabatan. Salam Aditya Karya Maut Fayeda. Karang Taruna Pacet. Karang Taruna Surya Majapahit.